Kembali lagi ke obrolan paling hangat dan spektakuler. Sebelum melanjutkan, mohon dukungan sebangsa dan setanah air atas channel ini, agar kalian tidak ketinggalan berita dan fakta-fakta berita sepak bola terkini. Ya, seperti yang kita tahu, ASEAN hanya mengirimkan 2 wakil di 8 besar Piala Asia U23 kali ini, yaitu Indonesia dan Vietnam. Meski di awal Piala Asia U23 banyak yang prediksi hanya Thailand dan Vietnam yang akan lolos fase grup, namun faktanya, di event ini, secara mengejutkan prediksi di luar nalar para pengamat sepak bola dunia. Ya betul, yang paling viral adalah secara meyakinkan Indonesia mampu menyapu bersih 2 laga sisa, dengan kemenangan, setelah di awal laga melawan Qatar kalah. Hasil ini membuat patah prediksi-prediksi para pengamat dunia. Bagaimana tidak? Meski Indonesia mengirimkan pemain yang sudah pengalaman di tingkat senior kali ini, namun secara fakta Indonesia baru pertama kali lolos Piala Asia U23 kali ini. Ditambah lagi Indonesia masuk grup tergolong paling berat di Piala U23 kali ini. Ya, kita tahu, Indonesia masuk grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Jordania. Tim-tim yang berada di grup A adalah tim-tim langganan tembus 3 besar Piala Asia U23. Bahkan para pengamat sepak bola dunia tidak yakin Indonesia bisa mampu lolos dari grup neraka ini. Ya, wajar saja, di atas kertas dan secara akal sehat memang sulit tembus lolos fase grup A untuk Indonesia. Namun untungnya, para pemain Indonesia yang sangat mencintai pelatihnya STY, berjuang mati-matian agar ketika lolos fase grup STY bisa diperpanjang kontraknya di Indonesia. Lagi pula, dengan menyanggupi target dari XI itu juga membuat nama Indonesia diperhitungkan nantinya di Asia. Di sisi lain, para pelatih ofisial dan staf mampu membuat pemain Indonesia bangkit secara mental dengan kurun waktu singkat. Ini butuh diapresiasi, dengan skala besar. Kesuksesan ini adalah kesuksesan yang patut disyukuri, dan dihargai oleh para penggemar. Dari hasil ini sudah membuktikan kelayakan Indonesia lolos di fase grup Piala Asia U23, adalah bukti bahwa kita mampu bersaing bukan hanya di ASEAN, melainkan juga di Asia. Kita lihat di grup C dan D. Seperti yang tadi kita bahas, bahwa awalnya banyak prediksi dunia perwakilan ASEAN, paling tidak hanya Thailand dan Vietnam yang mampu lolos 8 besar. Dikarenakan kita tahu Thailand dan Vietnam sudah mengikuti Piala Asia U23 bukan untuk pertama kalinya seperti Indonesia. Bahkan mereka sanggup lolos 8 besar di edisi Piala Asia U23 sebelumnya. Namun seperti yang Mimin katakan, hebatnya Indonesia mampu menunjukkan ke Asia dan dunia bahwa kita, meski debutan, jangan dipandang remeh di kawasan Asia. Alhasil terbukti dengan semangat para tim ofisial, staf, pelatih, dan pemain, Indonesia mampu membuktikan bahwa kita adalah tim kuat yang perlu diwaspadai di Asia. Alhamdulillah untuk sekarang sepak bola kita berjalan di jalan yang benar. Semoga saja ini akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Karena Mimin yakin, kalau kita konsisten seperti ini di sepak bola, maka lawan-lawan Indonesia setidaknya akan respect terlebih dahulu ketika berjumpa. Tidak seperti dulu yang kebanyakan lawan Indonesia lebih ke meremehkan timnas sebelum bertanding. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang perkembangan timnas Indonesia? Dan satu lagi, semoga saja untuk ke depan tidak ada lagi oknum yang memperpecah belah supporter timnas Indonesia. Karena ini semua untuk timnas. Seluruh rakyat Indonesia harus bersatu mendukung apapun hasilnya baik kalah maupun menang.